Mari anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Membuat tanda kemenangan, sikap yang baik ya anak-anak ya. Yuk, mari anak-anak, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kebaikan Tuhan. Kalau hari yang baru ini kami boleh bernafas kembali dan kami boleh bertemu kembali bersama-sama teman-teman dan ibu guru. Tuhan Yesus, di hari yang baru ini kembali anak-anak-Mu akan melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Tuhan tolong dampingi, pimpin dan sertai kami semua sepanjang hari ini. Sehingga di hari yang baru ini Tuhan, kami semua dapat melaksanakan kegiatan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua, murid, anak-anak. Tuhan juga sertai mereka di dalam melakukan kegiatannya sepanjang hari ini. Dan di mana dia berkarya, Tuhan selalu pimpin dan sertai mereka semua. Dan terlebih Tuhan berkati mereka dan cukupkanlah selalu akan kebutuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Bu Guru berharap anak-anak tetap sehat, semangat dan senang. Hari ini anak-anak semuanya harus senang ya anak-anak ya. Nah, sekarang sebelum kita menyampaikan kegiatan sepanjang hari ini, anak-anak sikapnya yang baik ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya pembelajaran hari ini ya, hari ini. Nah, sekarang kegiatan hari ini tetap dari tematik, yaitu tema 8, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Pembelajaran yang kelima. Nah, mari anak-anak kita perhatikan ya. Udin dan teman-teman bermain kasti. Mereka bermain di lapangan. Jalan menuju lapangan melewati jalan raya. Jika berjalan di jalan raya, harus mematuhi aturan. Nah, anak-anak, Bu Guru percaya anak-anak pernah berjalan di jalan raya. Nah, di jalan raya itu kita harus mematuhi aturan yang ada. Mari anak-anak kita lihat gambar Udin bersama teman-temannya. Yang pertama, Udin berjalan kaki di trotoar. Udin berjalan tidak asal ketika berjalan di jalan raya. Kita tidak boleh berjalan kaki di tengah-tengah jalan raya. Tetapi kita sudah disediakan di tempat jalan kaki, yaitu namanya trotoar. Nah, sekarang yang kedua, Udin menyeberang tidak asal ya anak-anak. Udin ini menyeberang melalui jembatan penyeberangan. Nah, ini anak-anak Udin ini bisa aman anak-anak, bisa terjaga keselamatannya. Makanya anak-anak kalau mau menyeberang cari dulu ya anak-anak, cari tempat penyeberangan. Nah, yaitu ya jembatan penyeberangan. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Jika anak-anak tidak ada tempat penyeberangan, anak-anak bisa menyeberang melalui ini anak-anak, gambarnya warna putih dan hitam. Ini disebut apa anak-anak? Nah, ini disebut zebra cross. Nah, anak-anak boleh menyeberang di tempat ini, tetapi anak-anak juga harus hati-hati. Lihat kanan dan kiri anak-anak.
Nah, biasanya zebra cross ini dikhususkan untuk pejalan kaki ya anak-anak. Nah, juga di ini lampu merah itu juga ada tempat penyeberangan ya anak-anak ya. Ini juga namanya zebra cross. Nah, Udin ini menyeberang di zebra cross ketika rambu-rambu lalu lintas berwarna merah. Nah, otomatis kendaraan akan berhenti. Jadi kita bisa menyeberang melalui zebra cross ini. Kalau lampu lalu lintas berwarna hijau, kita harus apa anak-anak? Menunggu dulu ya, supaya lampu lalu lintasnya berwarna merah baru kita menyeberang ya anak-anak. Nah, ini aturan saat kita melakukan jalan di jalan raya. Nah, anak-anak ya. Nah, sekarang kita perhatikan, yaitu ada pertanyaan yang diajukan oleh Udin. Nah, kita lihat anak-anak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Udin. Nah, ini yang pertama, apa saja aturan yang harus kita patuhi ketika berjalan di jalan raya? Tadi anak-anak Bu Guru sudah jelaskan tentang aturan di jalan raya ya. Yang kedua, di mana kita harus berjalan ketika hendak menyeberang jalan raya? Di mana anak-anak? Iya, di tempat penyeberangan atau di zebra cross. Yang ketiga, kapan kita harus mematuhi aturan lalu lintas? Nah, kapan anak-anak? Nah, saat kita berada di perjalanan, kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Nah, yang selanjutnya, mengapa kita harus patuh pada aturan lalu lintas? Kenapa anak-anak? Supaya kita selamat dalam perjalanan di jalan raya. Nah, siapa yang mengatur di perjalanan di lalu lintas? Siapa ya anak-anak ya? Ya benar, yaitu Bapak Polisi. Nah, bagaimana pendapatnya anak-anak jika kita melanggar lalu lintas? Nah, anak-anak, kalau kita melanggar lalu lintas, nanti akan terjadi apa? Iya, benar anak-anak, akan terjadi kecelakaan. Maka kita harus menuruti aturan yang ada di jalan raya. Nah, sekarang anak-anak, kita mau belajar tentang kalimat tanya. Apakah anak-anak masih ingat tentang kalimat tanya? Nah, kalimat tanya harus diberi tanda tanya, yaitu di mana anak-anak? Iya, di akhir kalimat itu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ya anak-anak ya pasti masih ingat. Ya, kalimat tanya itu anak-anak sudah paham dan jelas ya anak-anak ya. Nah, ini Bu Guru ulangi lagi ya. Nah, ini Bu Guru ulangi lagi tentang pengertian kalimat tanya. Nah, ini anak-anak sekarang Bu Guru ini ada gambar ini. Nah, coba anak-anak ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana, yang sesuai dengan gambar ini anak-anak. Bu Guru kasih contoh ya. Siapa yang jatuh dari sepeda? Nah, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, apa yang terjadi pada bapak itu? Nah, di mana bapak itu mengalami kecelakaan? Nah, coba anak-anak nanti mencoba membuat kalimat tanya sesuai dengan gambar ini ya. Ini nanti untuk latihan aja di rumah ya, supaya anak-anak lebih mengerti dan paham. Nah, ingat ya, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang kita amati lagi gambar Udin ya bermain bola kasti.
Udin dan teman-temannya berbeda jenis kelamin. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman bermain dengan rukun atau akur. Nah, sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keberagaman. Nah, di perumahan anak-anak pasti mempunyai teman ya, berbeda bermacam-macam. Ada yang beragama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, meskipun kita berbeda agama, kita harus saling hidup rukun dan saling menghormati atau menghargai. Kita tidak boleh ya hidup dengan mengejek, menghina, itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, atau bertengkar itu tidak boleh. Nah, sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak ingat semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, namun kita tetap satu. Nah, kita kalau bersatu jangan sampai kita bercerai. Nah, kita tidak mudah bertengkar, tidak mudah anak-anak ya menghina atau meninggalkan teman yang berbeda. Nah, sekarang ini Bu Guru ada gambar. Ini yang pertama, Udin dan teman-temannya bersama masyarakat sedang bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Nah, ini merupakan sikap gotong royong bersatu dalam lingkungan. Nah, yang gambar kedua, Udin dan temannya bermain layang-layang. Nah, ini merupakan juga contoh sikap menjaga kesatuan atau persatuan dalam keberagaman. Nah, ini juga dalam ibadah. Ini juga merupakan menjaga keberagaman atau persatuan. Nah, ini juga anak-anak sedang bermain bulu tangkis. Ini juga bermain dengan baik. Nah, ini juga ada gambar bermain bersama yaitu sepak bola. Nah, ini juga mencerminkan sikap persatuan. Nah, ini bermain sepak bola ya anak-anak. Anak-anak pasti senang ya bermain sepak bola ini ya anak-anak ya. Ini tidak boleh membedakan warna kulit, suku atau asal daerahnya. Nah, ini bisa bermain bersama-sama dengan menyenangkan anak-anak. Nah, sekarang anak-anak, nah ini juga piket kelas ya anak-anak ya. Ini melakukan kegiatannya di sekolah ya. Ini bekerja bersama-sama pasti akan cepat selesai ya anak-anak. Nah, ini merupakan contoh-contoh sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak tugasnya itu mat ya anak-anak ya. Tugasnya mat nanti dari paket ya. Mari anak-anakku, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Kita mau berdoa. Anak-anak tolong ambil sikap yang baik, duduk yang rapi, tangan dilipat ya anak-anak ya. Mari anak-anak kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mendampingi dan menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Ya Tuhan, berikan pada anak-anak kami akan kapan ketekunan dan ketelatenan di dalam mengikuti pembelajaran demi pembelajaran, sehingga apa yang diberikan oleh ibu gurunya dapat dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kami. Ya Tuhan, berkatilah apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami yang selalu taat, patuh pada orang tua, guru, dan terlebih selalu taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan.
Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.